Saya Ivana Manorek, saya adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Bonebalango. Pada kesempatan ini di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan kepala sekolah bagaimana pengambilan keputusan ketika mereka menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah yang mereka pimpin. Apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana cara penanganannya, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Dilema etika atau bujukan moral. Jadi tentunya untuk bisa mengetahui itu dilema etika atau bujukan moral, tentunya dari kasus itu. Ya, saat kasus itu datang, kita bisa lihat ini apakah dia bujukan moral atau dia dilema etika, begitu. Tidak, maksudnya dari kasus itu tersendiri baru diketahui. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan tentunya tidak lepas dari rembukan. Bagaimana terus meminta masukan dari teman-teman di sekolah. Jadi tidak, apalagi kalau sesuatu hal yang pelik, tidak semena-mena langsung ambil keputusan begitu. Tetap kita akan mendengar dari segi orang lain, karena memang biasanya cara pandang kita akan berbeda dengan cara pandang orang lain. Mungkin kita melihat dari sudut yang berbeda, teman-teman akan melihat dari sudut berbeda. Makanya kita butuh juga pandangan dari orang lain untuk suatu keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, misalnya menghadapi satu masalah, tentunya kita tidak mendengar satu pihak saja. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, berbagai pihak. Jangan hanya mengambil keputusan hanya mendengar dari pengakuan satu pihak saja. Itu intinya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui di sekolah? Untuk pengambilan keputusan, jadi mengambil jalan tengah, begitu, agar nanti tidak, bagaimana agar mendamaikan dibandingkan jadi keputusan bisa diatasi. Kemudian apabila ada laporan atau ada curhatan dari guru tentang yang lain, kita tidak lupa untuk mencari kebenarannya dari pihak yang misalnya dilaporkan atau apa, tidak semena-mena, maksudnya tidak mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui? Tantangan banyak. Kadang mungkin ada yang egoisan yang tidak mau
berdamai, atau mungkin ada yang banyak hal untuk keegoisan tantangannya. Jadi kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa merangkul semua sehingga tidak terjadi perpecahan atau terjadi blok-blok. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau Ibu memiliki memang jadwal untuk menyelesaikan, membuat prosedur seperti apa yang nanti akan Ibu jalankan? Kalau jadwal sharing mungkin ada jadwal sharing. Tapi kalau terjadi masalah, tentunya makin cepat diselesaikan makin baik. Kalau lagi mau dijadwalkan nanti, takutnya akan lebih besar lagi. Jadi kalaupun ada sesuatu masalah, ada baiknya langsung diselesaikan. Tapi tidak menunggu tidak menunggu nanti ada masalah, tetap ada waktu sharing dengan teman-teman. Bu, pertanyaan yang paling terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Tentunya dukungan guru-guru semua. Karena tadi seperti yang saya bilang tadi, tetap saya butuh masukan dari teman-teman guru, karena cara pandang saya belum tentu sama dengan cara pandang mereka. Jadi saya tetap ingin melihat cara pandang mereka yang berbeda dari saya, kemudian mengambil keputusan. Itu tentunya sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam hal dilema etika? Pembelajaran yang saya ini, tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Itu tidak boleh gegabah. Perlu pemikiran matang dan tentunya masukan-masukan dari teman-teman tidak harus didengarkan. Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan dalam sesi wawancara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Bu. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu praktekkan di sekolahnya Ibu, terutama kasus-kasus di mana adanya nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Di dalamnya itu bisa ada kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini dalam tugas Ibu di sekolah, apakah atau bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah, Bu? Selama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya sebagai kepala sekolah yang bertugas di SDN 3 Suatimur ini, ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Contohnya kasus yang baru-baru kami alami ini adalah kasus tentang kantin sekolah kami, yang dimana kasus ini ada diskomunikasi antara penjual kantin dengan pihak sekolah, sehingga menimbulkan sebuah kasus yang tidak menyenangkan bagi kami dan juga mungkin tidak menyenangkan bagi penjual kantin. Tapi alhamdulillah dengan kasus-kasus ini kami dapat mengidentifikasi dengan baik, sehingga kasus kantin kemarin ini kami dapat menyelesaikan antara kedua belah pihak, yaitu pihak kantin dan pihak sekolah, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Selama ini
bagaimana Ibu menjalankan ini pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi posisinya ini sama-sama benar, Bu. Posisinya ya, selama ini kami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kami ini, yaitu terutama kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu misalnya kami contohkan kemarin di sekolah kami ada pelatihan atau gladi AMBK. Kemudian sementara hari itu kami mau gladi AMBK dengan jam dan waktu yang sama, kami diundang lagi untuk mengikuti rapat tentang kedisiplinan dan pendataan di SDN 4 Sulawesi Tengah. Jadi bagaimana kedua kasus ini benar-benar kedua kasus ini yang kami mengambil satu kepentingan yang sama. Yang pertama, kami melaksanakan dulu itu NBK walaupun tidak sepenuhnya hari itu kami laksanakan. Kemudian kami ambil lagi kasus yang satu, kami melanjutkan untuk mengikuti rapat yang diundang oleh Korwil di SDN 4 Sulawesi Tengah. Berikut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk penanganan kasus-kasus yang Ibu temukan di sekolah? Langkah-langkah atau prosedur yang kami ambil untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kami, yang pertama kami mengambil satu kesimpulan yang mana kami mengundang apabila ada kasus yang benar atau kasus yang salah di sekolah kami mengundang pihak-pihak tertentu. Mari kita sama-sama menyelesaikan masalah ini supaya artinya secara kedang kita berkomunikasi. Kita berkomunikasi secara langsung supaya kasus-kasus ini kita dapat selesaikan dengan baik dan tidak terbawa artinya keluar dari lingkungan sekolah. Jadi kasus yang benar dan kasus yang salah diselesaikan di lingkungan sekolah kami dengan baik. Mantap Ibu ya, penanganan yang sangat bagus. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang sama-sama benar? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami ambil dalam kasus-kasus dilema etika yang dianggap benar, yaitu misalnya kemarin kasus di kantin, kami mengambil dengan cara yang baik, artinya tidak mengambil yang pertama itu kesalahan kami. Pertama kami ambil dengan emosi, tapi setelah itu kami dapat mengendalikan emosi kami dengan mengurus kasus ini dengan selesai. Karena itu yang pertama kami lakukan dengan emosi berarti kami tidak berdasarkan atas kemanusiaan. Nah, karena kasus ini kami ambil dengan baik, jadi kasus ini selesai dan pengendalian emosi kami selesai, dan kami akan memperbaiki apa yang pertama kami ambil dengan kasus yang tidak benar. Kami akan memperbaiki secara pribadi atau secara keseluruhan di sekolah kami ini. Oke Bu, lanjut. Ya. Dalam pengambilan keputusan, apakah ada tantangan yang Ibu temui ketika Ibu akan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Terima kasih. Jadi selama ini saya mengambil sebuah keputusan, ada tantangan di sekolah kami atau kasus-kasusnya ada seperti yang pertama, kemarin kami bersama orang tua siswa itu mengadakan rapat
rapat penyerahan buku laporan pendidikan. Di situ kami libatkan komite, yang mana di situ kami telah memutuskan bersama komite bahwa kita akan membuat sebuah pagar yang ada di lingkungan sekolah kita ini, karena pagar disampingkan rusak. Nah, jadi kita akan membuat pagar, dan keputusan ini kita ambil bersama dalam sebuah rapat, yang mana siswa dibebankan uang pagar sebulan 20.000. Kalau yang mampu dibayar setahun 240.000 itu cuma dibayar setahun. Tapi tantangan saya, setelah rapat selesai telah disetujui oleh orang tua. Orang tua lagi waktu penagihan menantang lagi. Nah, di situ ditagih sama anak-anak, tiap bulan bawa 20.000. Kemudian anak-anak bilang, ibu belum ada doi. Itu salah satu tantangan saya bagi rapat atau musyawarah yang telah disepakati. Dengan caranya untuk mempermudah siswa, saya bilang jangan membayar sekaligus 240.000 per bulan, tapi bayarlah 20.000 per bulan, dan kalau boleh setiap hari ditabung 22.000. Uang jajan misalnya orang tua kasih 2.000 belanja, 2.000 disimpan, 1 bulan genap 20.000 diserahkan kepada wali kelas atau kepala sekolah yang mana telah kita sepakati untuk mengumpulkan uang pagar. Berarti untuk keputusan itu Bu, itu dari hasil rapat bersama dengan komite sekolah ya. Itu usulan komite ya Bu, atau usulan sekolah? Itu usulan komite sekaligus dengan pihak sekolah. Jadi kerjasama antara komite dengan sekolah dan orang tua. Oke, Bu. Selanjutnya, apakah dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang Ibu temukan di sekolah, apakah Ibu ada jadwal tertentu, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau bagaimana Bu untuk prosedur di sekolah? Untuk prosedur di sekolah, apabila ada kasus yang terjadi di sekolah itu, di sekolah kami ini, artinya kami mau bilang kalau membuat jadwal, seandainya kasus itu terjadi di hari Jumat, karena hari Sabtu Minggu kan kita kan libur. Kalau memang di saat hari Jumat kasus itu tidak dapat diselesaikan, berarti kami akan jadwalkan nanti hari Senin atau hari sekolah. Nah, untuk sebenarnya kasus yang ada di sekolah kami ini, kami tidak membuat jadwal. Kalau sebetulnya tidak ada jadwal, karena begitu ada kasus langsung hari itu kami menyelesaikan dengan baik. Di saat hari Jumat kasus itu tidak dapat diselesaikan, berarti kami akan jadwalkan nanti hari Senin atau hari sekolah. Nah, untuk sebenarnya kasus yang ada di sekolah kami ini, kami tidak membuat jadwal. Kalau sebetulnya tidak ada jadwal, karena begitu ada kasus langsung hari itu kami menyelesaikan dengan baik, artinya dengan baik dan benar, supaya kasus itu terselesai hari itu. Hanya mungkin ada mungkin ada hari-hari yang tertentu seperti misalnya kejadian hari Jumat, mungkin kasusnya tidak dapat kami selesaikan, terpaksa kami jadwalkan untuk hari Senin, karena hari Sabtu dan Minggu itu libur. Dalam penyelesaian kasus dan dalam pengambilan keputusan, apakah ada orang-orang atau ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ya, dalam pengambilan keputusan satu kasus yang ada di sekolah sini, di sekolah kami ada orang-orang yang berperan atau mengambil satu keputusan yang membantu kami apabila kasus ini kami tidak dapat selesaikan dengan baik. Orang-orangnya adalah warga sekolah yang ada di SDN 3 seperti guru-guru, kemudian mungkin operator, mungkin pegawai perpustakaan, guru kelas dan guru agama yang dapat membantu kami apabila
kasus yang ada di sekolah kami tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bu, dari pembahasan yang saya dan Ibu bahas saat ini, kira-kira Bu, adakah hal baik yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi dilema-dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah itu? Ya, dari Adakah semua- pembelajaran yang Ibu Ya. dapat dari pembahasan kita hari ini? ya dari hal yang telah disampaikan dan pembelajaran yang kami dapat, kami petik dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama yaitu harus ada saling kerjasama dari pihak sekolah, kemudian pihak orang tua dan pihak masyarakat. Itu yang perlu itu harus ada kerjasama. Kemudian dalam kasus-kasus seperti ini, itu satu pembelajaran yang pertama. Seperti kasus kantin, kami mengambil keputusan secara pintas, tiba-tiba mengambil keputusan, besok kantin ini ditutup. Nah, dalam pembelajaran kami berarti kita harus ada kerjasama dan harus menerima pendapat dulu dari orang lain. Artinya kita harus saling berkomunikasi secara bersama-sama, sehingga komunikasi itu antara kita dan pihak yang membuat kasus kepada kita tuh menyenangkan. Ibu, wawancara yang sangat baik dan bisa memberikan juga pelajaran buat saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga sekolah Ibu semakin maju dalam dunia Insya Allah. pendidikan maupun Insya Allah. dalam hubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan di sekolah ini. Insya Allah. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang penanganan kasus yang ada di tempat Bapak bekerja, baik itu kasus dilema etika maupun bujukan moral. Seperti pertanyaan yang pertama ya Pak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di tempat Bapak bekerja? Terima kasih untuk kesempatan. Berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi, tentunya kita harus melihat kasus-kasus yang muncul dan kita akan pilih satu persatu kira-kira termasuk dalam apakah kasus tersebut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Tentunya untuk pengambilan keputusan jika diperhadapkan dengan kasus-kasus yang sama-sama benar, Iya. tentunya perlu ada komunikasi yang baik. Tanpa ada komunikasi yang baik juga, karena ini adalah satu lembaga, berarti bukan cuma pimpinannya tapi dengan semua keanggotaannya, sehingga dari komunikasi yang baik dapat diputuskan hal-hal yang walaupun bersikap sama-sama benar untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur, tentunya kita melihat apa permasalahannya dan apa yang harus kita berikan solusinya. Yang pasti sama-sama harus menguntungkan, baik dari kelembagaan atau pribadi atau guru-guru yang ada di tempat kami. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah yang Bapak pimpin? Tentunya untuk pengambilan keputusan ini, karena ini satu lembaga, memang perlu ada masukan-masukan dari
teman-teman yang terlibat dalam satu organisasi ini, sehingga pengambilan keputusan itu berdasarkan mufakat bersama, dan ketika ada satu keputusan yang perlu diputuskan, itu adalah keputusan bersama. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ketika terdapat kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tentunya untuk tantangan ada berbagai macam tantangan. Apalagi tantangan berhubungan dengan prinsip-prinsip mungkin masalah keluarga, Ya. itu yang sangat sensitif. Jadi semuanya itu tetap ketika ada komunikasi yang baik, tentunya ada bisa mendapatkan keputusan yang baik juga jika dikomunikasikan dengan baik. Oke. Apakah dalam suatu penyelesaian kasus ketika contoh Bapak menemukan kasus dilema etika yang ada di lembaga yang Bapak pimpin, apakah untuk penanganan kasus itu Bapak lakukan sudah ada jadwalnya, atau ditunda, atau diselesaikan hari itu juga, atau bagaimana? Untuk masalah tersebut pastinya seperti yang Ibu tanyakan tadi, perlu ada identifikasi dan kira-kira pemecahan masalahnya seperti apa, dan apakah butuh waktu harus cepat itu. Tentunya butuh juga melihat bagaimana kita boleh mengidentifikasi kasus tersebut. Ketika masalah memang harus diselesaikan waktu itu untuk kebaikan organisasi, tetap akan diselesaikan secepat mungkin, supaya tidak memperpanjang atau tidak membuat lagi waktu yang bertabrakan sampai hal-hal ini akan terulang kembali. Adakah seseorang yang membantu Bapak atau mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika mengalami kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak, atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak? Kalau faktornya dalam satu organisasi ini, kita faktornya mungkin komunikasi. Jika ada komunikasi yang baik, pastinya organisasi akan baik. Dan jika tidak ada komunikasi yang baik, tentu organisasinya tidak akan sehat. Mungkin demikian untuk organisasi kami. Kalau di lingkungan Bapak bekerja, adakah yang mendukung untuk membantu pengambilan keputusan ini ketika mengalami kendala dalam kasus penanganan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Kalau masalah mendukung atau tidak mendukung, memang dari keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat, tentunya hal-hal yang bertentangan dengan pribadi-pribadi masing-masing ada di kelompok kami, di organisasi kami, tentunya orang harus satukan hati sesuai dengan keputusan bersama untuk saling mendukung. Bagaimanapun untuk kedepannya harus sesuai dengan keputusan atau yang kita sepakati dalam organisasi tersebut. Oke. Dari semua hal yang telah kita bahas bersama ini, kira-kira adakah pembelajaran yang Bapak petik, Bapak dapatkan, atau pengalaman yang telah Bapak ceritakan tadi itu dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentunya kalau pengambilan keputusan juga sebagai pemimpin satu organisasi, memang perlu ada satu keputusan baik dari pribadi yang secara tegas untuk kebaikan juga organisasi, tapi juga harus ada musyawarah dalam satu organisasi. Karena walaupun saya sebagai pemimpin satu organisasi, jika tidak mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman dalam satu organisasi, tentunya organisasi tidak akan baik. Jadi dari komunikasi yang baik, saya dapat mengambil kesimpulan dan memutuskan satu hal untuk kebaikan bersama kita di satu organisasi ini. Oke. Satu hal yang dapat Bapak sampaikan di saat pembahasan kita hari ini, apa hal yang bisa Bapak petik dari komunikasi kita atau wawancara kita hari ini? Tentunya hal-hal prinsip dalam dilema etika itu yang saya petik dari komunikasi kita pada saat ini, semua harus ada komunikasi yang baik. Tanpa ada komunikasi yang baik, hal-hal yang sebenarnya orang lain atau orang rasa rumit, ketika tidak dikomunikasikan, pastinya akan mendapatkan masalah. Jadi ketika ada hal-hal yang
walaupun prinsip misalnya hal yang berhubungan dengan keluarga dan dengan pekerjaan, ketika dikomunikasikan dengan baik pastinya akan mendapatkan solusi yang baik juga, baik dari pribadi tersebut dan organisasi juga. Berarti intinya adalah komunikasi ya Pak? Komunikasi. Komunikasi adalah hal yang terbaik dalam suatu organisasi. Ya, mungkin demikian. Mungkin hanya ini wawancara saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga organisasi lembaga yang Bapak jalankan berjalan dengan lancar dan bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima Terima kasih kasih. Pak. Selamat siang. Selamat malam. Berdasarkan refleksi wawancara yang saya lakukan kepada 3 pimpinan atau kepala sekolah yang ada, hal-hal menarik yang saya dapatkan dari hasil wawancara 3 pimpinan atau kepala sekolah, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah baik, namun melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, masih ada kepala sekolah yang menggunakan keputusannya secara sendiri. Walaupun ada yang dirumuskan sesuai hasil dari musyawarah bersama dari berbagai pihak dalam lingkungan sekolah ataupun yayasan. Selain itu, yang saya dapatkan ternyata menjadi seorang kepala sekolah tidak mudah dalam menentukan suatu keputusan. Perlu untuk melibatkan rekan sejawat dan orang-orang yang ada di sekitar. Dari hasil wawancara 3 pimpinan atau kepala sekolah, ada persamaan yang saya dapatkan, yaitu dalam mengambil suatu keputusan, mereka selalu mengandalkan komunikasi antar pihak dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Di sini sangat kelihatan 3 kepala sekolah ini sudah mencoba menerapkan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, benar melawan benar, walaupun belum sempurna. Masalah yang menonjol pada saat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Regina Kevi, berani mengambil tindakan saat mengalami kasus dengan pihak kantin, mungkin dengan sedikit emosi dan mengambil keputusan sepihak karena ada miskomunikasi. Namun akhirnya setelah dibicarakan bersama dengan rekan guru, akhirnya mendapatkan suatu keputusan bersama, yaitu dengan mediasi antar pihak sekolah, pihak kantin dan warga yang ada. Rencana ke depan para pemimpin-pemimpin ini dalam mengambil suatu keputusan, yaitu mereka akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan bagi saya sendiri, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika, yaitu pada lingkungan sekolah saya saat ini dengan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan baik itu pada siswa maupun terhadap guru, orang tua serta pihak-pihak yang terkait dengan instansi. Kapan saya menerapkannya? Dari sekarang. Dimulai dari lingkungan kelas tempat saya mengajar dan lingkungan sekolah yang ada. Terima kasih.